Park Jin-woo, yang melihat Hyung Sung mengalahkan Kim Chang-hyun dengan sekali pukulan, langsung ketakutan. Dia berpikir betapa bodohnya dirinya karena telah bermusuhan dengan Hyung Sung, bahkan menghajar temannya, Kim Si-woo. Kemenangan telak Hyung Sung atas Kim Chang-hyun membuat Park Jin-woo sadar bahwa dia kalah dan dihajar Hyung Sung bukanlah keberuntungan, melainkan Hyung Sung yang lebih hebat berkelahi. Park Jin-woo pun berpikir untuk tidak mencari gara-gara lagi dengan Hyung Sung di masa depan. Di saat dia sedang menonton dari jendela, seseorang mendorongnya, membuat Park Jin-woo kesal dan berbalik sambil berteriak, "Dasar sialan, siapa yang melakukan?" Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, pria itu langsung menghajar Park Jin-woo. Pria yang menghajar Park Jin-woo tidak lain adalah Kim Si-woo. "Bukankah kita harus menyelesaikan masalah kita juga?" kata Kim Si-woo. Beberapa waktu lalu, setelah Kim Si-woo melibatkan Hyung Sung menghajar anak buah Bae Seong-ho, dia pun berjalan mendekat dan bertanya apakah Hyung Sung punya rencana atau tidak, dan menawarkan diri untuk pergi bersama Hyung Sung untuk melawan mereka. Hyung Sung berbalik dan berkata, "Kamu sudah berjanji untuk tidak terlibat di pertarungan yang tidak menguntungkanmu." Mendengar itu, Kim Si-woo sontak kaget dan berkata, "Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu mau mencoba melawan geng Shin Yong Min sendirian?" Hyung Sung mengangguk mengiyakan apa yang dikatakan Kim Si-woo. Setelah itu, dia pun berkata, "Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi hal yang tidak baik akan menghampiri kamu jika kamu terlibat. Bisa saja mereka akan mengirim banyak orang sebanyak yang mereka bisa untuk menghajar kamu. Aku tahu, tapi aku harus melakukannya. Ini bukan seperti masalahnya akan selesai saat seseorang ikut campurkan," kata Kim Si-woo mencoba meyakinkan Hyung Sung. Hyung Sung berbalik dan berkata, "Ada sesuatu yang bisa kamu lakukan, kalau kamu benar-benar ingin menolongku. Buktikan kalau aku tidak sendirian, balaskan kekalahanmu kepada Park Jin-woo." Kembali ke waktu sekarang, setelah dihajar, Park Jin-woo langsung dengan murka berteriak, "Apakah brengsek ini gila? Apakah kamu merasa jagoan karena ada Hyung Sung? Ayo, kita lakukan. Dasar sialan, kita selesaikan masalah kita. Akan kubuat kamu setengah mati dan pindah sekolah." Park Jin-woo langsung melancarkan pukulan ke arah Kim Si-woo, tapi Kim Si-woo dengan cepat menendang Park Jin-woo, membuatnya terhempas mundur. Park Jin-woo yang menerima tendangan langsung dari Kim Si-woo merasa sangat malu, karena dia dihajar di kandangnya sendiri dan terlebih lagi di depan teman-teman kelasnya. Park Jin-woo dengan amukannya melancarkan pukulan demi pukulan, tapi semua pukulannya tidak ada satupun yang mengenai Kim Si-woo. Di sela menghindari pukulan Park Jin-woo, Kim Si-woo berkata, "Apakah kamu ada wasiat terakhir?" Mendengar perkataan itu, membuat Park Jin-woo semakin bertambah marah, dan langsung ingin mencengkeram Kim Si-woo. Namun, sayangnya, Kim Si-woo terlebih dahulu menendang dagu Park Jin-woo dengan keras, membuat Park Jin-woo kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sebelum Park Jin-woo menyentuh lantai, Kim Si-woo mengangkat kakinya setinggi-tingginya dan langsung menghantamnya ke muka Park Jin-woo. Adegan berganti ke Hyung Sung yang telah menghabisi 4 anak buah Bae Seong-ho. Melihat 4 anak buahnya yang telah dihabisi Hyung Sung, membuat Bae Seong-ho menjadi kesal. Rencana yang telah disusunnya rapi, rupanya bukan apa-apa di hadapan Hyung Sung. Yang awalnya berencana mengalahkan Hyung Sung dengan orang yang lebih banyak, berakhir seperti ini. Para siswa yang melihat kejadian itu pun merasa kagum dan gugup. Ini sudah orang yang keempat yang telah dikalahkan Hyung Sung. Apakah Hyung Sung akan mengalahkan semua siswa kelas 2 sendirian? Itulah yang ada di benak para siswa yang menonton perkelahian Hyung Sung dengan geng Shin Yong Min. "Berhenti," kata Bae Seong-ho yang sudah merasa jengkel karena jumlah bukanlah berarti apa-apa di hadapan Hyung Sung. Hyung Sung pun melepaskan orang yang dihajarnya, dan berkata, "Aku akan melawanmu sekarang. Sejujurnya, aku tidak membenci kamu, tapi berpikir bahwa kamu bisa menang melawan kita semua itu lucu," kata Bae Seong-ho dengan tatapan serius. Mendengar itu, Hyung Sung tersenyum dan berkata, "Aku bertingkah seperti ini, karena kalian semua lucu." Setelah berkata itu, Bae Seong-ho langsung menghajar Hyung Sung tepat di muka, dan Hyung Sung langsung membalas menghajar Bae Seong-ho tepat di muka. Mereka pun jual beli pukulan dengan Hyung Sung yang tidak menghindari satupun pukulan dari Bae Seong-ho. Dan tersenyum seolah-olah ini adalah hal yang sangat menggembirakan baginya.
Melihat Hyung Sung yang tidak menghindari pukulan dan jual beli pukulan dengan dia membuat Bae Seong Ho kebingungan. Apakah Hyung Sung ingin jual beli pukulan sampai salah satu dari mereka tumbang? Apakah perbedaan berat kelas tidak berpengaruh baginya? Sampai kapan ini akan terjadi? Itulah yang dipikirkan Bae Seong Ho. Tak lama kemudian, Bae Seong Ho yang tidak sanggup jual beli dengan Hyung Sung pun tidak bisa meladeni Hyung Sung. Hyung Sung pun langsung menjambak rambut Bae Seong Ho dan melancarkan pukulan terakhir tepat di wajah Bae Seong Ho, yang langsung membuatnya pingsan. Keempat orang sisanya yang menonton Bae Seong Ho kalah hanya bisa berdiri diam seperti patung. Hyung Sung pun melirik mereka dan berkata, "Hei, berhenti melihat-lihat dan bawa Shin Yong Min." Adegan berganti ke Shin Yong Min yang sedang duduk. Dasar gila, dia mengikuti anak-anak kelas 2 tanpa sadar situasinya, pikir Shin Yong Min. Tak lama kemudian, seorang siswa datang dan memberitahukan Shin Yong Min bahwa Bae Seong Ho telah kalah oleh Hyung Sung. Membuat Shin Yong Min kebingungan dan langsung menanyakan berapa banyak orang yang dibawa Bae Seong Ho. Pria itu menghitung dan jumlah orang di pihak Bae Seong Ho adalah 9 orang. Lakukan rencananya sekarang. Mau bagaimanapun si brengsek kepala sekolah dan Kim Yang Chul. Ini adalah sekolah. Mereka tidak mungkin menutupi kasus 9 siswa yang telah dihajar, kata Shin Yong Min. Adegan berganti di ruang guru, beberapa siswa yang tidak lain adalah anak buah Shin Yong Min membuat situasi menjadi heboh. Mereka saling memberitakan tentang Hyung Sung yang telah menghajar anak kelas 2 sampai berdarah-darah. Dan harus melaporkan Hyung Sung kepada pihak polisi. Beberapa orang pun menelepon polisi dan ada yang memberitahukan peristiwa itu dengan tangisan. Sesuai skenario yang telah disusun Shin Yong Min, yaitu semuanya akan memberikan penjelasan yang sama. Di sisi kepala sekolah Oh Daewan, dia mendapatkan telepon dari seseorang yang menanyakan apakah ini dengan kepala sekolah Cheonil. Beberapa hari lalu di ruang rapat guru, apakah ada yang pernah mendengar tentang Golden Circle? Kata guru Kim yang memimpin rapat itu. Golden apa? Tanya seorang guru. Apakah itu jenis bully yang baru? Tanya guru lainnya. Golden Circle itu organisasi yang mendapatkan pemasukan dari membuli siswa-siswi. Saat mereka sudah menentukan targetnya, maka para anggotanya akan mulai membuli target itu. Dan insiden yang melibatkan Park Min Chul ada kaitannya dengan Golden Circle, jelas guru Kim. Apakah maksudmu, geng Park Min Chul itu bagian dari Golden Circle? Tanya seorang guru. Ya, seperti itulah, kata guru Kim, mengiyakan analisis guru itu. Mendengar itu, para guru pun kebingungan, tidak percaya apa yang mereka dengar. Mendapatkan pemasukan, atau dibayar dari membuli orang, bukanlah sesuatu yang bisa mereka percayai. Ruang guru pun menjadi sangat heboh dengan berita yang diberitahukan oleh guru Kim. Guru Kim pun memberitahukan orang-orang yang dia tahu terlibat dengan Golden Circle, di antaranya ada Park Min Chul, Jung Min Ho, Cho Yong Taek, Kang Chang Suk, Bae Seong Ho, dan Shin Yong Min. Dan jangan pernah terlibat dengan masalah yang ada kaitannya dengan orang-orang itu. Karena kalau sampai mereka terlibat, bisa saja karir kita sebagai guru bisa selesai, kata guru Kim. Jadi, apakah kamu akan mengabaikan masalah hanya karena mereka itu Golden Circle? Kita itu guru, tugas kita adalah untuk mendidik mereka, kata seorang guru. Bagaimana kalau Golden Circle mengincarimu? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau sampai di antara kita menjadi incaran mereka. Jadi, apapun yang terjadi, berpura-puralah tidak melihat apa yang terjadi, kata guru Kim dengan tegas. Kembali ke waktu sekarang, beberapa siswa mencoba mempengaruhi guru, tapi para guru menegur mereka bahwa tidak ada yang terjadi dan menyuruh mereka balik ke kelas. Orang yang menelepon polisi pun dimarahi, bahwa jangan mengeprang polisi. Melihat semuanya percuma, Shin Yong Min pun berjalan dengan penuh amarah, dia ingin langsung membunuh Hyung Sung dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian, handphonenya berdering. Adegan berganti di kantor kredit, Go Chaeng Bom berjalan masuk dan berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Tentu saja, aku tahu siapa kamu. Kamu adalah Go Chaeng Bom, dari Myunjin Konstruksi. Apa yang membawa kamu ke sini? Ke pinjaman Hiu, jawab Pyo Jon Am. Aku ada beberapa proyek kecil, dan berpikir untuk menaikkan namamu, kata Go Chaeng Bom sambil menyalakan rokoknya. Maksudmu, apakah ada yang kamu butuhkan dari kami? Tanya Pyo Jon Am,
yang langsung berdiri melihat peluang yang didapatkan jika sampai dia bisa menjalin hubungan dengan Myunjin Konstruksi. Gampang saja, serahkan kontrak yang satu itu. Kalau tidak salah, namanya Shin Min-suk, kata Go Chaengbom. Kembali ke Shin Yong-min, semuanya teriakan dari orang yang memanggilnya. Apa yang kamu lakukan di sana, dasar bangsat? Apa yang kamu katakan, orang tua? Kata Shin Yong-min yang agak gugup. Apakah kamu tidak tahu siapa itu Kim Hyun-sung? Berani sekali kamu berurusan dengan dia. Jangan pernah sentuh dia. Kalau kamu tidak ingin pinjaman Hyu membunuh ayahmu di rumah, maka jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu, kata suara di telepon. Mendengar itu, Shin Yong-min sadar betapa seriusnya situasi sekarang. Ahem, Hei Yang Min. Saya Go Chaengbom, kata Go Chaengbom dari dalam telepon. Dengar baik-baik, untuk kedepannya, ada beberapa stiker merah di depan rumahmu. Maksudnya adalah ayahmu sudah diblokir, dan juga keluarga miskinmu juga masih memiliki hutang. Hutangnya juga akan jatuh kepadamu. Apakah kamu mau mewariskannya? Apakah kamu pikir pinjaman Hyu peduli akan hal seperti itu? Dengan kata lain, hidupmu sudah berakhir. Tapi ada beberapa cara untuk selamat, yaitu kalau kamu mau dihajar Hyung-sung kayak anjing, kata Go Chaengbom. Bukankah itu sama saja dengan pengecut? Kata Shin Yong-min. Pengecut, apakah kamu bodoh? Sesuatu seperti itu tidak ada di perkelahian. Kalau kamu menang, maka kamu adalah rajanya. Hati-hatilah. Saya tidak bilang omong kosong belaka, kata Go Chaengbom dengan dingin. Setelah itu, Shin Yong-min pergi menemui Hyung-sung. Hyung-sung pun yang melihat kedatangan Shin Yong-min berkata, kamu di sini juga. Melihat kedatangan Shin Yong-min, membuat beberapa siswa yang menonton perkelahian itu menjadi heboh. Tanpa menunggu lama, Shin Yong-min langsung menerjang Hyung-sung dan langsung ingin menghajar Hyung-sung. Hyung-sung hanya berdiri dan tidak menghindari pukulan Shin Yong-min, membuat Shin Yong-min kaget. Dan dengan cepat membuat seolah-olah pukulannya dihindari Hyung-sung. Sepertinya kamu sudah menerima teleponnya, kata Hyung-sung sambil tersenyum dan langsung menghajar Shin Yong-min. Shin Yong-min kebingungan antara melawan atau tidak, tapi provokasi Hyung-sung membuat Shin Yong-min melawan balik. Beruntungnya Hyung-sung, di pertarungan ini adalah Shin Yong-min pernah mengikuti pertarungan amatir, dan Hyung-sung dan Jung Do-chil dapat menonton pertarungan itu dan melihat cara bertarungnya. Dari video itu, Hyung-sung menemukan beberapa celah dari gaya bertarung Shin Yong-min. Dengan semua itu, pertarungan pun menjadi pertarungan yang dimana Hyung-sung dapat menghindari semua serangan Shin Yong-min, dan Hyung-sung yang beberapa kali berhasil mendaratkan beberapa pukulan. Ayolah, sekali saja, berlutut seperti pengecut dan memohon ampun, kata Hyung-sung memprovokasi Shin Yong-min. Perkelahian sengit di antara mereka berdua, akhirnya mencapai puncak saat Shin Yong-min berusaha meninju Hyung-sung, akan tetapi Hyung-sung menghindar dan membalas pukulan yang mengakibatkan Shin Yong-min